Do more, you will get more. Asik. Do more and more, you will get more than you do. Find something new, someone new. Hai teman-teman, berjumpa lagi ya sama kita. Aku Fardila Makeup. Kita makeup. Ya, kali ini kita akan ngejawabin common question dari para followersnya Fardila Makeup. Jadi beberapa waktu lalu aku sempat bikin question gitu, kuesioner di Instagram, dan ini ada kurang lebih 15.000. Bukan 15.000 sih. Oh enggak? Enggak, kebanyakan lah. Enggak, ya 13.000 lah. Lebaran kali kita jawabnya. Ya, ini ada 15 pertanyaan yang akan kita jawab ya pada segmen ini. Dan nanti akan ada 3 pertanyaan best question yang akan dapat kulkas. Ini puasa bahasanya dingin-dingin mulu ya. Aduh, dari tadi. Dari tadi parah sih. Ya, nanti akan dapat gift dari kita gitu ya. Jadi tunggu aja. Oh ya, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, dan kalian share video ini. Karena ini bermanfaat banget dan kalian jangan sampai ketinggalan ya. Ditonton sampai habis, oke? Kita mulai sekarang? Iya, boleh. Atau habis maghrib aja biar lebih segar? Oh, kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama dari Erlins. Gimana perasaannya sering kerja bareng suami, Mbak? Gimana ya? Ya yang pasti seneng sih, Mbak. Karena komunikasi. Komunikasinya kita udah paham lah ya. Udah paham. Jadi udah TikToknya itu pingpongnya lebih enak. Jadi ku tahu yang kau mau yang ku tahu. Iya, asik banget dah. Gimana sih? Cie. Ya gitu. Terus kalau apa namanya? Ya bener ya, lebih nyaman. Terus kalau mau ada sesuatu kan saling berbantuan tuh lebih. Kita dengan tatapan mata itu udah tahu. Udah tahu bener kayak. Kau tahu nggak yang aku pengenin? Tahu. Apa? Lapar kan lu? Parah. Gitu ya Mbak ya. Jadi yang pasti komunikasinya itu lebih enak kalau kerja sama suami gitu. Ya. Oke, lanjut. Halo. Ini ada dari Tian DHP. Pertanyaan yang bagus, apa yang membuat Mbak sampai akhirnya memutuskan jadi MUA? Sebenarnya panjang ya ceritanya ya. Jadi gini loh ceritanya. Aku dulu masuk di waktu yang tepat. Di video pacaran visioner juga udah kita jelasin sedikit. Aku masuk di waktu yang tepat. Jadi Prias atau MUA itu belum kelihatan. Maksudnya belum ke permukaan. Jadi era-era sosial media tuh baru naik-naiknya, Instagram gitu. Aku masuk. Dia masuk dengan cara yang kekinian. Kekinian, benar. Jadi yang lebih dipenginin sama anak-anak muda ya pada saat itu. Jadi sebenarnya makeup artist atau Prias mungkin udah banyak. Cuma medianya aja yang mereka belum aware, belum punya lah gitu pada saat itu. Nah, aku mungkin bisa dibilang mengawali. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk jadi makeup artist karena semua terlihat jadi lebih jelas gitu. Motivasi dan jargonnya Mbak Dila dalam berkarya apa? Ini dari Azalia Rahmah. Jargonnya maximize your inner beauty. Kenapa? Karena dari Fardila Makeup sendiri memang dari awalnya tuh makeupnya itu nggak pengen ngerubah seseorang menjadi orang lain gitu. Jadi pengennya memang memaksimalkan kecantikan yang ada dalam diri kamu. Jadi setiap perempuan kan unik ya, punya sisi unik masing-masing, dan cantiknya pun juga masing-masing, nggak harus yang gimana gitu. Nah, Fardila Makeup tuh pengennya, berusahanya tuh untuk memaksimalkan kecantikan yang ada dalam diri. Nah, itu motivasi dan jargonnya Fardila. Gitu. The best version of you. Be the best version of you. Oke. Pertanyaan keempat ya berarti ya. Yes. Kak Dila pernah nggak berada di titik terendah sebelum sukses kayak sekarang? Ini dari Irfan. Z-nya banyak. Ya pasti pernah ya. Pasti semua orang pernah deh. Semua orang pernah mengalami titik terendah. Cuma proses dalam ngejalaninnya atau untuk healingnya tuh lain-lain. Nah, prosesnya beda-beda. Benar. Kalau aku sih singkat cerita aja ya, dulu waktu jadi guru itu sih yang paling sebenarnya itu titik terendah aku, karena aku harus kerja di daerah dan sebelumnya kan aku udah di kota beberapa tahun. Nah, di situ kayak aku
ini pengen ada perubahan gitu Mbak dalam hidup gitu kan. Jadi hal yang sejujurnya aku lakukan cuma satu, berdoa. Itu tok, karena udah mentok cuy, udah mentok gak bisa apa-apa. Usaha apa yang bisa aku lakukan, karena disitu aku juga sudah bekerja, tapi menurut aku kurang maksimal gitu. Dia udah berdoa, udah berusaha yang semaksimal dia. Tapi masih ada masih ada tapi di situ. Sampai mana kamu akan bersabar di titik terendah ini? Sampai akhirnya kamu akan merubah. Aku yang merubah diriku, aku berdoa sekencang mungkin, yang mungkin orang nggak akan kepikiran aku sampai sekencang itulah berdoanya. Jadi jangan remehkan the power of prayer ya. Catat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana Kak cara mengawali karir sebagai MUA sampai sesukses ini? Dan dukungan dari siapa aja? Pak RT, Pak RW. Gitu ya? Oke. Yang pasti yang pertama adalah dari diri kamu sendiri. Dukungan yang paling benar itu adalah kamu mendukung dirimu sendiri. Karena kalau misal nggak ada dukungan dari dirimu sendiri, ya semua nggak akan berjalan dong. Ya misal nggak pede sama kemampuanmu. Iya, gitu ya. Kamu nih pengen, aku nih kayaknya bisa nih kayak jadi makeup artist, tapi nggak pede mau ngupload hasil, ragu-ragu, masih malu, masih ini itu. Nah itu yang kemarin nggak aku pikirin, itu yang aku skip. Berani aja dulu gitu kan. Pokoknya yang jadi penghalang tuh nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, jalan aja dulu. Pasti akan ada caci maki, pasti akan ada komplain, tapi itu bagian dari proses gitu. Kalau menurut aku dulu. Jadi dukungan pertama adalah diri sendiri, kemudian 2 dari keluarga, ya itu penting. Kemudian ketiga dari dia, asik. Gitu. Kemudian dari keluarga dia juga luar biasa mendukung. Jadi karirnya semakin melesat. Ya, berarti kan doa orang tua ya. Doa orang tua. Tuh, ingat-ingat tuh. Jadi jangan ini ya sama orang tua ya. Orang tua tuh nomor 1. Nomor 1, number 1. Nomor 2. Orang tua lagi. Orang tua lagi. Ya gitu ya. Maaf ini agak ngelantur ya, karena kan yang biasa Ramadan ya. Nggak apa-apa ya guys. Lanjut. Hai Mbak Dila, pernah nggak sih dulu awal karir ngalamin bosen karena ngerasa stuck di situ aja? Dari Devadilah. Gimana ya menurutmu? Dulu aku ngerasa stuck nggak? Ya pasti iya sih. Mungkin kamu agak-agak nggak sadar gitu. Misal iya, kamu stuck karena kok gini-gini aja ya. Maksudnya skillnya itu. Oh iya benar-benar. Nah itu benar. Aku harus gimana? Dia resah. Oh iya, dia resah. Benar. Ada keresahan. Stucknya itu dalam arti resah gitu. Karena kan kita nggak mau nih gitu-gitu aja, maksudnya di sini-sini terus. Makanya aku tuh suka banget ngupgrade ilmu dengan ikut workshop berbagai jenis make up, tapi akhirnya ketemu satu benang merah yang Faradila banget kayak gitu. Jadi dia merangkum dari berbagai makeup artist dari berbagai daerah, kemudian dia rangkum ilmu-ilmunya yang butuh dimasukin, yang enggak sesuai sama karakter dia nggak usah dipakai. Intinya belajar memang semuanya, tapi nggak harus semuanya dipakai. Gitu. Ini ada pertanyaan yang bagus dari Als Puspa. Kak, apa strategi baru untuk menghadapi COVID ini yang belum pernah terpikirkan sebelumnya? Good question. Sangat relate. Iya, sangat relate dan sangat kekinian banget gitu ya. Nah, kalau menurut aku, biar kalian tetap nggak gabut gitu ya, kalian harus tetap produktif melakukan hal-hal yang belum pernah mungkin kalian lakukan sebelumnya, kayak semisal belajar memasak, terus kalian belajar gambar, atau menyulam, atau jahit, atau apapun. Iya, karena banyak agenda yang bisa dilakukan di rumah ya. Benar, yang mungkin sebelumnya kalian nggak terpikirkan atau benar. Apa yang kepending. Aku tuh dulu pengen belajar piano. Nah, karena COVID ini jadi ada kesempatan tuh di rumah aja jadi belajar piano, jadi bisa kayak gitu. Siti anak-anak foto juga banyak loh. Oh gitu. Yang maksudnya yang tadinya tidak ada kegiatan di rumah, jadi dia bisa menggeluti genre foto yang lain. Misal kayak gitu fotografi, jadi misal si istrinya masak, dia motretin hasil foto. Bener banget. Terus toys fotografi itu kan bisa dilakukan di rumah ya. Benar. Terus motretin anak-anaknya. Kegiatan sehari-hari. Benar. Kan lucu ya misal ada kegiatan. Benar. Ya jadi jurnal sendiri untuk keluarga itu. Iya, jadi strateginya adalah yang penting kamu tetap produktif biar otak kita tetap jalan dan kita tetap happy, tidak hanya
bernegatif thinking terus, kita tetap takut sih ya, takut sama virus sih, bukan itu gitu ya maksudnya ya kayak gitu. Kemudian kalau untuk usaha gimana nih ya, usaha sendiri yang terdampak COVID-19 ini gimana? Ya usaha sih tetap pasti terdampak sekali ya kita ya, karena benar. KUA juga kena, maksudnya dari pemerintahan kan melarang berkumpul, pesta-pesta gitu. Benar, kalau dari kita pribadi sih gini, kita tetap mengikuti apa saran dari pemerintah. Kalau harus di rumah aja, kalau stop kerja ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita berada di survival mode. Jadi kita nggak foya-foya, kita nggak nongkrong, kita nggak jajan, kita masak sendiri. Nggak Tokopedia, nggak Shopee. Gitu aja sih. Kalau selagi kita kayak gitu, kita tetap jadi manusia seperti biasa, tapi nggak nongkrong dan nggak jajan, itu aja. Oke. Lanjut, apa motivasi Mbak Dila yang sampai sekarang masih dan tetap dijalankan? Ini pertanyaan dari Novita Puspita 15. Motivasinya Novita Puspita Sari mesti namanya. Motivasinya adalah karena kan hobi dulu. Dulu hobi. Motivasi kan pasti berkembang ya. Yang pasti yang awal-awal itu kan hobi dulu, karena kesukaan, kemudian berlanjut, kok menjanjikan, kemudian berlanjut ke ini kan jadi pekerjaan utamanya dia. Jadi otomatis motivasi itu berubah, yang dulunya dari hobi kemudian sekarang menjadi ke sumber pencarian. Iya gitu, dan dari situ kan kita bisa bantu banyak orang gitu kan. Orang-orang sekitar kita, keluarga. Kita bisa buka lapangan pekerjaan kayak gitu. Itu salah satu yang memotivasi. Itu juga gitu, ya Mbak. Keep up untuk tetap terus berkembang lebih baik ya. Betul sekali. Oke, lanjut. Bijak sekali saya. Terkadang. Dari Mbak Adiati Tri Handayani. Solusi trauma dengan rekan kerja atau bisnis yang ngeselin biar tetap enjoy dong Mbak. Wah, ini relate sih sebenarnya sama pekerjaan kita ya, karena kita ketemu sama banyak orang dan kadang kita bertemu dengan orang yang sama dan sifatnya kan kita nggak bisa ngatur, lu harus gini kayak gitu kan, nggak bisa kan, karena ada yang ngeselin, kadang ada yang baik banget kayak gitu kan. Nah, solusinya adalah, silahkan dijawab. Tak ulang dulu. Solusi trauma tuh berarti pernah kejadian gitu ya maksudnya? Ya mungkin ada hal-hal yang dia bikin kesel, terus kalau mau ketemu lagi kok males banget sih kayak gitu loh. Gimana nih? Jangan baperan boy. Nggak boleh baper kalau di dunia bisnis ya. 2020 tuh baper tuh harus dihilangkan. Kita tuh jadi lebih ke cuek orangnya. Benar. Harusnya lebih ke cuek, jadi tahan banting. Benar. Karena semakin kesini tuh kompetisi makin ketat. Kalau kamunya masih di 2010 gitu, wah ya sekosek lah. Belum ini ya, memecahkan masalah yang zaman dulu, maksudnya kayak itu tuh udah nggak penting, harus move on gitu. Jadi lebih pentingnya kayak gitu tuh disisihkan. Kamu lebih ke fokus ke pengen yang dicapai gitu. Benar. Jadi nggak usah dipikirin, kerja ya kerja, profesional aja gitu. Yang penting kamu tetap baik, tetap melakukan hal-hal yang sekiranya nggak seperti itulah gitu yang bikin orang bete atau bad mood kayak gitu. Ya. Semoga menjawab ya. Jadi kamu tetap enjoy gitu. Oke, lanjut. Gimana respon keluarga pertama kali ketika Mbak Dila ingin usaha merias? Padahal background kuliahnya di pendidikan. Tahu banget sih, follower lama mesti nih. Oke, ini dari Mbak Dila Hanifah. Susah ya namanya. Ahnya tuh pakai gitu. Aku tuh betet baik. Respon keluarga gimana ya? Jadi gini, background keluargaku itu memang semuanya PNS. Sampai kakakku juga PNS, yang enggak memang cuma aku. Tapi di sisi lain keluargaku tuh juga udah punya usaha ya Mas ya. Punya usaha, jadi udah terbiasa gitu sama usaha-usaha gitu. Jadi ketika aku tidak di jalur yang benar, maksudnya enggak di dunia pendidikan lagi, akhirnya kan aku membangun usaha, keluarga pun ya biasa aja, ya udah nggak apa-apa gitu, karena pada dasarnya kan pekerjaan itu kan banyak macamnya dan kita nggak perlu mengkotak-kotakan. Alhamdulillah itu keluargaku tuh bebas aja gitu, mendukung aja gitu, asalkan itu baik, menghasilkan halal, ya sudah jalani aja. Nah ini nih pertanyaan
Dari Mbak Cynthia _Bella. Mbak Dila lebih seneng makeup pengantin akad dan resepsi beda hari atau semua dalam sehari? Penting dibahas juga ini. Terima kasih sudah bertanya Mbak Cynthia Bella. Good question. Kalau saya pribadi lebih seneng akad resepsi dalam 1 hari. Kenapa? Gini, akad resepsi dalam 1 hari itu bisa terbagi menjadi 2. 1, akad resepsi lanjut, atau akad pagi resepsi malam, itu bisa, boleh, atau sore ke malam boleh, bebas. Aku lebih pilih kayak gitu karena mood pengantin dua-duanya, keluarga dua-duanya lebih terjaga, lebih meminimalisir capek, dan dia masih vibes-nya wedding tuh kayak masih gue nikah cuy hari ini cuy, kayak gitu. Akad ke resepsi tuh masih kayak wow, auranya juga masih wow. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi yang biasanya lebih dari 1 hari atau misal keesokan harinya, pengantin itu biasanya capek. Iya, otomatis. Ngantuk dan ya udahlah orang udah akad kayak gitu. Tapi ada juga yang masih semangat ya. Tapi ini kan ada juga yang sisi lainnya gitu. Dan itu menyebabkan kadang tuh mata suka berair si pengantin karena ngantuk dan capek, terlalu capek gitu kan. Nah, itu PR lagi buat yang make upin kayak gitu. Jadi kalaupun ada pilihan atau boleh ya kalian para pengantin ini memilih, pilihlah acara dalam 1 hari. Iya sih. Gitu, untuk manage. Di foto juga gitu. Gitu. Jadi misal 1 hari itu lebih enak, kitanya juga bisa ambil yang lain maksudnya. Nanti kalau Sabtu Minggu kan otomatis job yang masuk kan juga. Sabtu Minggu cuy. Itu daripada sampai mana tadi? Daripada 2 hari, bos. 2 hari. 2 hari dari 1 pengantin yang sama. Iya, gitu. Makanya kenapa misal 2 hari itu misal akad resepsi beda hari kena charge. Nah karena itu alasannya. Misal Sabtu Minggu kita bisa ambil 2 job. Terus karena kamu beda hari jadi kena charge. Gitu. Terus kita juga lebih ambience wedding lebih enak sih. Lebih enak dan jujur auranya memang lebih sih. Terus koneksi antara kita sama klien tuh lebih nyatu sehari itu karena dari pagi kita udah membangun mood ke dia sampai ke selesai resepsi itu lebih nyaman sih. Daripada beda hari nanti kita bangun mood lagi dari bawah, memulai kembali. Kayak apa dong? Kayak pacaran lagi gitu. Oke. Udah. Oke. Stop. Oke. Makasih ya Mbak ya, thank you. Semoga terjawab. Mohon maaf. Oke, lanjut. Tadi aku cari lagi. Kak, kalau mau menikah itu berapa bulan dulu berhenti skincare? Katanya kalau nggak berhenti dulu beda. Dari Mbak Novia Oya 97. Oh iya. Mau dijawab Pak Betet? Ini aku tuh sampai hafal ya dengerin ya. Karena dia sering bahas itu tuh di circle-nya dia, di live-nya dia, di story-story-nya dia. Iya, kamu harus berhenti krim dokter. Karena apa? Kenapa, Pak? Longsor. Itu udah terjadi, itu udah sering terjadi. Dulu tuh sering sebelum topik ini tuh naik sebelum topik ini tuh menyebar ke seluruh MUA, itu tuh emang momok gitu loh. Jadi momok gini, buat kita juga buat klien sendiri. Benar. Jadi kan kita lebih baik mengantisipasi ya daripada nanti pas hari hanya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, memang betul harus stop krim dokter paling nggak sebulan sebelum hari H. Nah, biasanya pengantin tuh takut kalau nanti kulitnya breakout, jerawat atau nggak beruntusan atau apa. Nah, itu sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Kalian bisa googling atau enggak, dulu aku sempat ada kayaknya itu di highlight ya, nyampein kayak misal kalian harus jaga makan, tidur, kurangi stres, minum air putih, terus tetap pakai skincare drugstore ya yang dijual malahan di toko-toko. Iya benar, itu malah lebih aman dan dia lebih makeup friendly gitu loh, lebih kayak buat primer sama foundation tuh dia lebih bersahabat kayak gitu. Karena kita tidak pernah tahu kandungan di krim dokter itu apakah dia bisa match sama primer atau foundation yang kita punya. Seperti itu sebenarnya, lebih ke kayak gitu sih gitu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Lanjut. Ya. Bagus juga nih pertanyaan nih.
Tips menempatkan diri sebagai istri dan partner kerja biar tetap asik dong Mbak. Ini dari Mbak Kun _ Biar tetap asik tuh. Gini, ya kemarin kita udah bahas kan ini kan. Jadi gini, ntar kamu yang nambahin. Kan ini kan nanyanya ke aku kan. Jadi gini Mbak, sebenarnya aku tuh orangnya tuh sepanengan banget. Orangnya tuh yang kayak kalau kerja set tek gitu kayak apa ya? What? Iya, sebenarnya emang agak susah chill. Meskipun aku orangnya chill. Nah, malah sebagai pemecahnya tuh ya suamiku ini gitu. Dia orangnya kalau aku chill, dia tuh dewanya chill, mbahnya chill banget gitu. Santainya tuh pol. Jadi ketika aku udah mulai tegang wis ndak bisa direm, nah dia masuk memecahkan gitu. Yang bikin heboh ya. Bikin heboh, bikin happy. Udah tahan. Jadi keseringan itu ya kadang. Jadi bercanda terus. Jadi dia yang bercandain, jadi dia yang bikin asik gitu loh Mbak. Jadi emang kita kerja sama, gimana sih ya kan? Kalau udah kelewatan, betet. Nah kadang kalau dia udah kelewatan lebay bercandanya, aku yang ngingetin juga gitu. Jadi mengasikkan tuh nggak cuma dari satu pihak gitu, tapi dari dua belah pihak. Ketika aku down atau ketika misal kita empet-empetan waktu gimana, ya dia gantian yang panik. Wah gimana nih gitu kan? Udah deh, santai deh gitu. Aku bisa kok. Nah kayak gitu-gitulah. Jadi memang harus komunikasi aja terus. Gitu. Mbak Kun, cukup ya Mbak ya? Oke, kemudian kayaknya ini terakhir deh. Oh masih. Masih 15.000. Iya banyak banget. Lanjut, nah ini pertanyaan yang paling banyak di sini. Alasan kenapa jadi muar, rahasia sukses, cara sukses, pengen cerita sejarah, lalala lili. Nah ini. Ikuti workshop Ipo Right. Gimana nih Pak? 7 keajaiban. Rezeki apa? Lupa aku. Ya ini pertanyaannya hampir sama semua. Intinya kayak awal mula, alasan gimana caranya jadi sukses. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kenapa kita sampai ke titik ini. Wong yo, kita jalan aja gitu kan. Maksudnya kita selalu memaksimalkan kinerja yang ada gitu loh. Benar. Jadi gini deh, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja. Ketika aku jadi guru ya aku maksimalkan aku jadi guru sampai akhirnya dapat banyak murid pada sayang pada saat itu kan. Terus ternyata tapi masih ada tapi tadi loh dalam diriku. Nah aku tetap berdoa, tetap berusaha terus sampai akhirnya Allah menjawab. Nah pokoknya kamu harus tetap berusaha sampai Allah kasih jawaban, sampai kamu oh iya akhirnya tinggal kalau pohon tuh tinggal ngasih rabuk sama nyirami gitu loh. Gitu, sampai kayak gitu. Copot. Lanjut, Kak Dila, apa atau siapa yang jadi penyemangat kakak buat terus berkarya? Oh, melo banget nih. Fauziatun Alia. Mau tahu? Nih, pasti tahu fotonya. Jeng yang pakai bando ini. Ini penyemangat ya. Dan ya itu baiklah. Oke, udah loh. Udah selesai. Alhamdulillah. Ya kita seleksi pertanyaannya, nggak semua kita jawab. Nggak semua dijawab. 19.000 pertanyaan juga susah. Ya, banyak banget cuy sampai kayak. Akhirnya ini pertanyaan-pertanyaan terbaik yang udah kita pilih ya, dan 3 penanya terbaik akan aku tulis di sini akun Instagramnya. Setelah itu bisa DM aku ya, nanti akan aku lanjut untuk hubungin kalian. Gitu, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Kamu kenapa lemes banget ya Allah? Ya Allah, senyum dong. Jam 2 ya? Sama. Gitu, nanti akan kita buka sesi-sesi pertanyaan yang lain. Jangan lupa tetap dukung video kita, tonton video kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe, like, and share.